Sesi 4. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Matius bab 27 ayat 45 sampai dengan 54. Marilah kita siapkan hati, mencari posisi yang nyaman dan mengambil sikap berdoa. Kita hening sejenak. Setelah mendengar sabda Tuhan, kita sadari kehadiran kita di sini, di tempat ini. Kita sadari setiap tarikan nafas kita, setiap tarikan, setiap hembusan. Kita ulangi sekali lagi, setiap tarikan, setiap hembusan. Sampai kita merasa tenang dan damai. Begitu tenang, begitu damai. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, yang pantas kita puji dan sembah, lihatlah kita saat ini datang dan bersujud di hadapan-Mu. Demi jasa-jasa Yesus Kristus penebus kita, lewat Santa Perawan Maria Bunda kita, serta sekalian orang kudus pelindung kita, kita mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu, agar kita dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati dan dengan rendah hati. Kita dapat ikut merasakan sengsara Yesus Kristus demi keselamatan kita. Mari kita mulai masuk dalam peristiwa sengsara Yesus Kristus dengan mengingat kembali sabda Tuhan yang telah dibacakan. Kita membayangkan
tempat di mana Yesus Kristus Tuhan kita disalib di atas kayu salib. Dengan indera mata kita melihat kondisi tempat tiap pribadi dan mengamati apa yang terjadi saat itu. Dengan indera telinga kita mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang yang ada di situ. Dengan indera hidung kita mencium apa di tempat itu. Dengan indera peraba, apa yang kita rasakan. Dengan hati kita rasakan semua kejadian itu. Suasananya di puncak Kalvari. Perasaan apa yang dominan dalam diri kita? Jika kita menemukan sesuatu yang membuat kita terhenti, berhentilah. Rasakanlah. Resapkanlah. Mari kita akhiri percakapan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa saja yang kita dapatkan dari yang telah kita rasakan dengan jujur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.